Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami boleh bangun kembali oleh karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi kami masing-masing. Buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 43 sampai 44. Tertulis demikian. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia sebagai manusia biasa bisa saja mengalami perasaan putus asa dan ingin menyerah ketika doanya belum mendapatkan jawaban. Ia berdoa untuk meminta hujan kepada Tuhan. Setelah 3,5 tahun terjadi kekeringan. 6 kali ia menyuruh bujangnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang nampak di kejauhan di arah laut. Dan sebanyak 6 kali juga tidak ada apa-apa. Tapi Elia tidak berhenti berdoa. Sampai yang ke-7 kali ia menyuruh bujangnya melihat dan barulah nampak sesuatu. Tapi itu pun hanya awan sebesar telapak tangan dari kejauhan. Awan kecil sepertinya bukan sebuah jawaban, tapi Elia percaya bahwa doanya dikerjakan oleh Tuhan. Dan sungguh benar bahwa Tuhan menjawab doa Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita dari ayat-ayat ini. Yang pertama, selama kita tahu bahwa apa yang kita doakan adalah sesuatu yang baik dan tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan, berdoalah terus sampai sesuatu terjadi. Untuk mengalami jawaban Tuhan, kita hendaknya berdoa dengan tekun. Perhatikan di sini saudara, bahwa 7 kali Elia berlutut berdoa. 7 berbicara tentang kesempurnaan. Pertanyaan buat kita, apakah kita sudah sempurna dalam ketekunan berdoa? Ataukah kita begitu mudah menyerah dalam berdoa? Kita tidak pernah tahu kapan waktunya akan tiba, tapi jangan pernah berhenti berdoa. Bisa saja ketika kita berhenti, sebenarnya kita tinggal selangkah lagi untuk mengalami jawaban doa kita. Dalam Lukas 18 ayat 1-8 tertulis pesan Tuhan Yesus agar kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua, saudara, jangan putus asa ketika melihat belum ada dampak dari doa-doa kita. Bayangkanlah saudara kalau kita ada di posisi Elia, lalu menyuruh bujang atau asisten kita melihat suatu tanda jawaban doa kita di kejauhan. Mungkin kita merasa malu untuk menyuruhnya berulang-ulang pergi ke atas. Bisa juga kita merasa sungkan karena asisten kita enggan pergi saat disuruh atau meremehkan diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang di sekitar kita bisa saja berbicara sesuatu yang membuat kita down, membuat kita kehilangan semangat dan malu untuk berdoa. Mereka bisa saja mengejek kita, mencemooh, dan meremehkan. Tapi bagaimanapun juga saudara, jangan putus asa dan jangan menyerah. Berdoalah, sekalipun nampaknya belum ada dampak dari doa kita. Yang ketiga, saudara, percayalah dengan sungguh bahwa doa kita pasti dijawab Tuhan. Awan sebesar telapak tangan
nampaknya bukan jawaban, tapi ternyata itulah tanda dari Tuhan akan terjadi hujan lebat. Tanda sekecil apapun, saudara, bisa merupakan jawaban dari Tuhan. Jangan kita lemah iman ketika melihat jawaban yang kelihatan kecil, karena sebenarnya Tuhan sedang bekerja menjawab doa kita secara sempurna. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, berdoalah dengan penuh ketekunan dan kesabaran sampai sesuatu terjadi. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Karena itu jangan pernah menyerah, tetap berdoa tanpa jemu-jemu sampai jawaban Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami pada saat ini untuk tetap berdoa, tekun, setia, sabar dalam menantikan jawaban doa dari Engkau. Seperti Nabi Elia yang begitu setia, sabar, dan tetap percaya bahwa doanya dijawab Tuhan. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami dapat bersikap demikian. Tekun, sabar, dan percaya, menantikan waktu yang baik untuk Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu, pimpinan-Mu, dalam studi, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, usaha, pelayanan, dan segala sesuatu. Berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah dan sembuhkan ya Tuhan. Berikan kesembuhan yang sempurna. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap mereka. Kuatkanlah yang lemah. Bangkitkanlah semangat yang berputus asa. Lepaskanlah yang terikat dan terbelenggu oleh dosa dan kuasa kegelapan. Dan berikan jalan keluar kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.